Hai, selamat datang kembali di kelas audit teknologi informasi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang audit teknologi informasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai software audit dan prosedur ya. Bagi teman-teman yang belum sempat simak video kita pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, bisa diklik di notifikasi di atas untuk melihat video kita pada pertemuan sebelumnya. Langsung saja kita masuk pada pembahasan kita kali ini tentang software audit dan prosedur. Pertama, cara mendapatkan software audit. Ada beberapa cara yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan software audit itu. Yang pertama dengan membuat sendiri software auditnya. Lalu yang kedua bisa dibuatkan software oleh software house sesuai dengan spesifikasi yang telah kita tentukan. Lalu yang ketiga, membeli software audit umum ya. Di pasaran sudah tersedia banyak beberapa software audit untuk beberapa macam-macam audit. Ada audit keuangan, ada audit teknologi, ada audit apa aja itu ya. Ketiga cara tersebut jelas memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Kalau merasa cukup cakap, maka bisa pilih dengan cara membuat software sendiri. Lalu yang berikutnya ada jenis software audit. Jenis software audit yang pertama ada package program. Lalu yang berikutnya ada purpose written program. Yang ketiga ada utility program. Keempat ada general audit software. Yang kelima ada microcomputer software. Kita masuk ke yang pertama, yaitu ada program paket atau package program. Software audit yang dirancang untuk entitas bisnis tertentu atau kegiatan divisi tertentu seperti asuransi dan bank. Software ini untuk membantu audit khususnya operasional, yaitu untuk menilai kehandalan suatu sistem aplikasi. Contohnya ada Automator Quality Assurance. Ini buatan dari NCC Inggris ya. Dan Navigator buatan dari EY Amerika. Beberapa fungsi dari package program. Pertama itu mengerjakan fungsi-fungsi pengumpulan bukti. Misalkan akses file, membuat atau melakukan reorganisasi file, seleksi data tertentu, penyusunan data statistik, pembuatan laporan, dan perhitungan-perhitungan tertentu. Lalu fungsi yang berikutnya untuk mengerjakan fungsi-fungsi bantuan audit. Ada misalkan mengaudit kualitas data, mengaudit kualitas sistem, mengidentifikasi data tertentu untuk kepentingan audit, melakukan analisis data maupun key system, khususnya pengendalian intern ya. Jadi ada beberapa fungsi yang dimiliki oleh package program, tentunya sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang berikutnya adalah purpose written program atau program khusus. Apa maksudnya? Maksudnya, purpose written program itu adalah program komputer yang dirancang untuk melaksanakan tugas audit dalam keadaan khusus. Program ini dapat disiapkan oleh auditor atau programmer yang ditugasi oleh auditor dalam beberapa hal agar dapat lebih efisien dibandingkan dengan program tersebut dikembangkan secara independen. Lalu berikutnya ada program utility. Merupakan program yang digunakan oleh perusahaan untuk melaksanakan fungsi pengelolaan umum seperti ada sort, create, merger atau split, copy file, delete file, restructure file, dump file, dan pengecekan file lainnya. Program ini pada umumnya tidak dirancang untuk tujuan audit. Oleh karena itu mungkin tidak memiliki kemampuan seperti perhitungan record ya. Jadi namanya program utilitas biasanya dia untuk perawatan sebenarnya, atau membuat, menghapus dan lain sebagainya. Jadi secara umum program utilitas atau utility program tidak dirancang untuk kepentingan audit.
sehingga tidak memiliki kemampuan perhitungan record. Lalu berikutnya ada Generalist Audit Software atau GAS. GAS ini merupakan perangkat lunak audit umum yang dirancang secara khusus untuk mendukung penggunaan teknologi informasi dalam auditing. Beberapa tugas atau teks yang ada di dalam GAS. Yang pertama, memilih dan mencetak audit sampel. Misalkan saldo piutang, komponen tertentu persediaan, atau inventory item ya. Lalu ada fixed asset, lalu ada voucher yang dibayar untuk review pengeluaran, ataupun record tentang pemasok untuk cek utang dagang. Itu adalah fungsi yang pertama itu ya, atau tugas yang pertama dari GAS. Lalu tugas yang kedua dari GAS, Generate Audit Software, ya berikutnya adalah memeriksa record berdasarkan kriteria tertentu yang pastinya ditetapkan oleh auditor. Contohnya ada review saldo piutang, review persediaan yang jumlah nilainya negatif, review daftar gaji apakah pegawai yang sudah berhenti atau pindah masih dibayar, review deposito atau rekening bank, khususnya transaksi penyetoran. Itu adalah tugas yang kedua, yaitu memeriksa record berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh auditor. Lalu fungsi atau tugas yang berikutnya dari GAS, yaitu melakukan perbandingan antar file. Contohnya, perbandingan perubahan saldo piutang di antara dua tanggal berbeda dengan rincian sales cash receipt pada file transaksi. Atau pembandingan daftar gaji, bisa juga ya dengan file kepegawaian. Pembandingan data persediaan inventory saat ini dengan sebelumnya untuk mereview barang yang rusak atau slow moving item. Lalu tugas yang berikutnya yaitu untuk membandingkan data yang diperoleh dari prosedur audit lainnya dengan record sistem komputerisasi. Contoh misal membandingkan inventory test count dengan perpetual record, atau membandingkan creditor statement dengan file utang. Itu adalah tugas keempat dari GAS. Jadi tugas GAS itu ada 6 ya, tadi udah kita bahas 4. Lalu tugas GAS yang berikutnya, yang kelima, itu ada resequencing atau summarizing data untuk dianalisis. Contohnya ada penjumlahan data transaksi gitu ya, testing umur piutang, penyusunan raca lajur, penjumlahan statistik inventory, resequencing inventory item per lokasi untuk mendukung observasi fisik persediaan. Itu tugas kelima, itu ada resequencing atau summarizing data untuk dianalisis. Nanti di video kali ini juga akan ada penjelasan tugas untuk nilai UAS ya, jadi simak terus videonya biar teman-teman tahu tugasnya apa itu. Lalu tugas yang berikutnya dari GAS adalah tes kalkulasi dan perhitungan-perhitungan. Ada misalkan recalculating persediaan, recalculating penyusutan, recalculating kecermatan, ada recalculating bunga, atau recalculating perhitungan gaji. Itu adalah 6 fungsi atau tugas dari GAS, General Auditor Software. Lalu yang berikutnya kita akan membahas mengenai
jenis software audit yang berikutnya ada microkomputer software. Microkomputer software digunakan untuk membantu auditor pada administrasi audit, seperti misalkan ada pengetikan, pembuatan tabel-tabel laporan, matriks data bukti audit, grafik, surat konfirmasi, risalah-risalah atau rencana kerja, maupun penyajian jadwal kegiatan pemeriksaan. Aplikasinya, contohnya, paling sederhana itu ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Itu adalah beberapa contoh aplikasi sederhana dari microkomputer software. Lalu yang berikutnya kita akan membahas mengenai persyaratan memakai software audit. Beberapa persyaratan yang harus dikuasai oleh seorang auditor sebelum mereka melakukan atau memakai software audit. Pertama, ada persyaratan peralatan dan software ya. Persyaratan pertama, auditor harus memiliki dengan sah satu atau beberapa paket software audit yang didukung dengan peralatan yang memadai untuk menjalankan software tersebut. Pemilihan peralatan harus diperhatikan mengenai jumlah memorinya, kapasitas hard disk, kecepatan, dan fasilitas penyimpanan data eksternal. Jadi, beberapa persyaratan auditor dalam menggunakan software audit itu dibagi atau digolongkan ke dalam beberapa hal. Yang pertama ada persyaratan peralatan dan software itu ya. Auditor harus memiliki dengan sah satu atau beberapa software audit. Lalu yang berikutnya ada yang namanya persyaratan memakai software audit. Yang berikutnya ada persyaratan keterampilan. Auditor harus sudah akrab dengan lingkungan yang dikomputerisasi dan cukup menguasai mengenai operating system. Misalkan terampil dalam menggunakan beberapa software, misalkan Microsoft Word, Microsoft Excel, Visual Force Pro ataupun The Base gitu ya. Serta sudah menguasai penggunaan software audit yang dimiliki. Lalu yang berikutnya ada persyaratan audit. Pihak yang diaudit haruslah sudah menerapkan komputerisasi dengan lancar dan tertib dengan penyediaan dokumentasi sistem yang memadai. Di sini, auditor harus dapat memastikan bahwa software audit yang akan dipakai mampu untuk mengakses data-data sistem komputerisasi milik auditor. Lalu berikutnya ini adalah prosedur audit dengan menggunakan software audit ya. Pertama, survei pendahuluan, lalu kita akan masuk ke audit software. Jadi audit softwarenya bisa dipakai atau enggak. Kalau tidak bisa dipakai maka sudah stuck atau berhenti di situ. Kalau bisa dipakai maka dia akan lanjut lagi ke berikutnya, yaitu pemilihan bidang aplikasi. Setelah melakukan pemilihan bidang aplikasi, maka nanti akan melakukan review sistem aplikasi terpilih. Kalau itu sudah, maka langkah selanjutnya ada analisis data. Kalau analisis data sudah, maka berikutnya ada bandingkan hasil dengan yang sebelumnya. Lalu yang berikutnya adalah prosedur audit dengan software audit. Beberapa prosedur yang harus dilalui oleh seorang auditor dalam melakukan audit dengan software audit. Yang pertama ada survei pendahuluan. Survei pendahuluan dilakukan untuk memahami dan mengenal sistem yang sedang berjalan. Informasi yang harus diperoleh antara lain ada detail mengenai software, detail mengenai hardware, sistem aplikasi yang sedang diterapkan, proses input, proses output, dan proses itu sendiri gitu ya. Struktur organisasi atau pembagian tugas, gitu. Dokumentasi sistem, kemungkinan penggunaan software audit. Lalu berikutnya adalah pemilihan bidang aplikasi yang akan diaudit dan usaha mendapatkan ekstraksi data beserta dokumentasinya. Langkah ini mencakup beberapa hal. Pertama, usaha memperoleh ekstraksi data dari komputer audite ke media penyimpanan.
Lalu yang berikutnya, usaha memperoleh dokumen yang lengkap dari sistem aplikasinya. Lalu prosedur yang berikutnya itu ada mempelajari proses sistem aplikasi terpilih secara mendalam. Ini merupakan kegiatan yaitu mempelajari dengan seksama mengenai proses sistem aplikasi tersebut ya, struktur datanya, hubungan-hubungan antar file, jenis-jenis file, dan lainnya. Lalu melakukan percobaan untuk membaca data. Jika terdapat kesulitan dalam pembacaan data yang menurut auditor disebabkan oleh sifat dari sistem aplikasi yang akan diaudit, maka hal ini bisa dimintakan bantuan kepada auditor untuk mengatasinya. Yaitu langkah yang ketiga ada mempelajari proses sistem audit terpilih secara mendalam ya. Lalu langkah atau prosedur yang berikutnya yang keempat itu ada analisis dengan menggunakan software audit. Analisisnya sendiri itu ada beberapa langkah juga yang harus dilalui. Yang pertama ada menerapkan tujuan nih. Tujuannya apa? Meyakinkan bahwa tujuannya apa nih kira-kira? Ada beberapa tujuan nih secara umum. Pertama, meyakinkan bahwa kualitas datanya baik, menyangkut kelengkapan data, kewajaran data, kebenaran data, tidak ada duplikasi data atau redundance gitu ya. Yang berikutnya, meyakinkan bahwa perhitungan matematisnya sudah benar. Lalu yang ketiga, meyakinkan bahwa ketentuan yang berlaku telah ditaati. Yang keempat, menganalisis umur piutang. Lalu yang kelima, memilih sampel data dan sebagainya. Itu adalah beberapa tujuannya itu ya. Lalu yang berikutnya, menetapkan langkah-langkah analisis dalam garis besar. Jadi kita harus tahu tujuannya secara garis besar apa. Misalkan contohnya seperti ini ya, ada tujuan pemeriksaannya apa, lalu ada tujuan pemeriksaannya apa, lalu fungsi komputernya apa. Misalkan nih, tujuan pemeriksaannya yang pertama tentukan bahwa total saldo rekening dan lain sebagainya. Lalu fungsi komputernya tambahkan saldo amount yang jatuh tempo tiap-tiap record. Bisa dilihat untuk contoh yang saya berikan itu ya. Lalu berikutnya ada menjalankan langkah-langkah dengan perintah pada software. Yang berikutnya membuat hasil laporan analisis. Lalu prosedur audit yang berikutnya, yang kelima, melakukan pembagian antara hasil analisis dengan dokumen sumber yang berkaitan ya. Lalu yang keenam ada menyusun temuan audit ya, ini sifatnya sementara. Yang ketujuh, mengomunikasikan temuan audit tersebut, ini juga sifatnya sementara itu ya. Jadi yang dimaksud dengan melakukan perbandingan yaitu setelah memperoleh hasil analisis yang diyakini dengan benar, maka auditor kemudian harus melakukan pembandingan antara hasil analisis dengan dokumen yang berkaitan untuk membuat suatu temuan audit. Setelah itu selesai, maka auditor tinggal menyusun temuan audit yang sifatnya sementara. Setelah menyusun temuan audit, lalu mengkomunikasikan temuan audit tersebut. Itu adalah beberapa hal yang bisa saya tambahkan pada pertemuan kali ini. Lalu tugasnya, silakan buat satu contoh software audit ya. Berikan satu contoh software audit, penjelasannya seperti apa, kegunaan, fungsi, kelemahan, dan lain sebagainya. Buat
filenya dalam bentuk PPT, lalu upload di ruang mahasiswa. Nanti teman-teman presentasikan pada pertemuan selanjutnya secara kelompok via Zoom. Nanti jadwalnya akan saya bagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Jadi nanti urut kelompok pertama siapa, kelompok kedua siapa, dan seterusnya. Jadi tugasnya pada pertemuan kali ini saya ulangi lagi, yaitu memberikan contoh satu software audit ya, dengan penerapan dan fungsinya, kelemahan dan kelebihannya, presentasikan secara online via Zoom pada pertemuan selanjutnya, di mana satu pertemuan satu kelompok. Seperti itu, terima kasih telah menyimak video kali ini. Sampai jumpa di pertemuan lain yang lebih membahagiakan. Jangan lupa jaga kesehatan dan bye-bye.